Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan bertemu dengan pembelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, kita akan mulai pembelajaran IPS kita kali ini dengan sebuah kesepakatan pembelajaran yang tentunya kita akan laksanakan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Ayo, ada yang hafal dengan misi pondok kita? Ya, betul. Misi pondok kita adalah Qur'ani, akhlak mulia, prestasi, dan terampil berbahasa. Inilah yang akan menjadi kesepakatan pembelajaran kita. Qur'ani, setiap sebelum belajar, kita awali dengan berdoa dan murojaah Al-Quran terlebih dahulu. Akhlak mulia, belajar kita dilandasi dengan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian prestasi, belajar dengan rajin dan baik sehingga mendapatkan nilai dan pengetahuan yang maksimal. Kemudian yang terakhir, terampil berbahasa artinya bertutur kata yang baik dan sopan selama proses pembelajaran. Baiklah semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu gambar ini? Tepat sekali. Ini adalah gambar patung Merlion. Tempat ini adalah destinasi wisata yang ada di negara Singapura, yang merupakan negara tetangga kita. Ada yang sudah berkunjung ke sana? Nah, salah satu kemudahan ketika kita berkunjung ke sana adalah kita tidak memerlukan visa atau izin tinggal. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antar negara ASEAN. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara ASEAN dengan sebabnya mengenal negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan letak astronomis negara ASEAN. Kemudian yang kedua, menjelaskan letak geografis negara ASEAN. Dan yang ketiga, mengenali negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Ada yang masih ingat materi kelas 7 tentang letak astronomis dan geografis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Kemudian garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, timur dan barat. Perhatikan gambar ini. Secara astronomis, letak ASEAN itu ada di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, kawasan ini dilalui garis khatulistiwa sehingga sebagian besar beriklim tropis. Setelah kita mengetahui letak astronomis letak astronomis kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut. Ya.
kalian coba ya, buat letak garis lintang dan garis bujur masing-masing negara anggota ASEAN beserta iklimnya. Jangan lupa tugas dikirimkan melalui kelas di Google Classroom. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang letak astronomis, kita akan belajar tentang letak geografis. Ya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Nah, Asia Tenggara atau ASEAN itu terletak di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, negara-negara ASEAN ini sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya 4.817.000 km persegi. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki wilayah laut. Nah, hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Baik, anak-anakku, ya, silahkan kerjakan tugas ini ya. Jangan lupa kirim tugasnya di kelas di Google Classroom. Nah, ini adalah negara anggota-anggota ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Laos. Negara ASEAN, organisasi ASEAN awalnya hanya didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, organisasi ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lewat Deklarasi Bangkok. Tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh masing-masing negara ini diwakili oleh masing-masing. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Rajaratman, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Ya, silahkan tulis kembali sejarah ASEAN ya di buku tulis. Jangan lupa kirim jawabannya melalui kelas di Google Classroom. Terima kasih. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya.